Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teaching Grammar Using Drill Technique atau mengajar grammar menggunakan metode drill. Nah, sekarang apa sih metode drill itu? Metode drill adalah salah satu metode pengajaran yang menekankan pada kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang hingga mencapai kemampuan tertentu atau keterampilan tertentu. Nah, di sini terdapat 5 poin. Poin pertama menjelaskan bahwa grammar berfungsi sebagai tulang punggung untuk membangun kalimat yang bermakna dan menyampaikan ide dengan jelas. Yang kedua, grammar mencakup berbagai aspek bahasa termasuk semantics, morfologi, sintaksis, dan fonologi. Yang ketiga, teknik latihan berasal dari audiolingual dan teori behavioris pembelajaran bahasa. Yang keempat, teknik ini menekankan pengulangan latihan dan penguatan sebagai komponen penting untuk menguasai struktur tata bahasa. Dan yang kelima, teknik praktis seperti pengeboran atau drill masih relevan di ruang kelas kontemporer sebagai alat tambahan untuk mempelajari tata bahasa. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang meningkat tentang pentingnya mengajar grammar secara efektif untuk meningkatkan kemahiran bahasa. Nah, grammar sebagai aspek yang penting disebut juga sebagai server tulang punggung untuk menciptakan kalimat yang bermakna dan menyampaikan ide dengan jelas. Harmer pada tahun 1991 berpendapat bahwa grammar adalah sistem yang tidak hanya mencakup sintaksis tetapi juga mencakup morfologi. Nah, fondasi yang kuat dalam grammar tidak hanya memungkinkan bahasa mereka secara keseluruhan sebagai pengembangan, tetapi juga mempromosikan kemungkinan pelajar untuk berkomunikasi secara akurat. Oleh karena itu, penerapan teknik pengajaran yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang kuat tentang konsep tata bahasa atau grammar. Larsen Freeman pada tahun 2000 telah mengungkapkan bahwa dalam membangun berbagai pendekatan dan metodologi dalam proses akuisisi bahasa, telah muncul salah satu metode yang dinamakan metode drill, yang mana metode ini telah teruji waktu. Metode ini berasal dari audio bahasa dan teori behavioris pembelajaran bahasa. Nah, metode ini menggunakan teknik pengulangan yang dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai kemampuan tertentu. Penelitian ini berusaha untuk berkontribusi pada wacana berkelanjutan tentang instruksi tata bahasa yang efektif, yang menyoroti pada potensi manfaat dan keterbatasan dari metode yang telah teruji waktu ini. Selain itu, dengan mengeksplorasi aspek praktis, penerapan pengeboran di dalam kelas atau penerapan metode drill di dalam kelas. Bangkala ini berharap dapat menawarkan panduan tentang cara beradaptasi dan memodifikasi teknik ini untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap kompetensi bahwa fungsional siswa sehingga memperkaya pengalaman tentang bahasa mereka secara keseluruhan. Seterusnya adalah teknik drill untuk mengajar struktur. Drill merupakan teknik untuk mengajar struktur berakar pada metode audiolingual dan teori pembelajaran bahasa behavioris. Teknik drill mengandalkan latihan struktur yang menuntut pembelajar untuk menghasilkan bentuk tata bahasa yang benar melalui berbagai pola. Terdapat 3 jenis teknik drill yang bisa digunakan dalam kelas bahasa. Yang pertama adalah teknik mekanikal, kedua teknik meaningful, dan ketiga teknik komunikatif. Dalam teknik mekanikal, di mana siswa terlibat dalam pengulangan atau memanipulasi pola tata bahasa dengan sedikit atau tanpa fokus pada maknanya. Contoh latihan teknik mekanikal seperti latihan substitusi, latihan transformasi, dan latihan respon. Yang kedua adalah teknik meaningful. Teknik ini di mana siswa dituntut untuk memanipulasi struktur tata bahasa sambil menyampaikan konten yang bermakna. Contoh latihan teknik meaningful seperti latihan tanya-jawab, aktivitas kesenjangan informasi, dan skenario bermain peran. Dan yang terakhir adalah teknik komunikatif, di mana siswa diminta untuk berkomunikasi dengan menggunakan struktur target dalam konteks bermakna yang menyerupai situasi kehidupan nyata.
Salah satu keuntungan dari teknik drill adalah dapat memberi kesempatan dalam memberi umpan balik segera dan mengoreksi kesalahan. Hal ini karena saat siswa mempraktekkan struktur target melalui pengulangan, guru dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi kesalahpahaman atau kesalahan apapun yang dapat membimbing siswa menuju produksi bahasa yang akurat. Keuntungan lain dari teknik drill ini adalah penguatan pola tata bahasa yang benar. Hal ini karena dengan terlibat dalam latihan terstruktur, pembelajar menjadi lebih akrab dengan struktur target, memperkuat kemampuan mereka untuk mengenali dan memproduksinya secara akurat. Selain itu, teknik drill juga memberi manfaat dalam peningkatan keterlibatan dan motivasi siswa, terutama ketika aktivitas dirancang agar interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Dengan memasukkan permainan seperti bermain peran dan aktivitas stimulasi lainnya ke dalam proses teknik drill, guru dapat membangkitkan minat siswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam latihan tata bahasa. Selanjutnya adalah kekurangan dari teknik drill. Meskipun teknik drill sebagai teknik pengajaran tata bahasa memiliki potensi dan manfaat, ada pula beberapa kelemahan yang mencolok, yaitu potensi kebosanan dan ketidakminatan di antara siswa. Hal ini karena sifat latihan yang berulang-ulang, pembelajar dapat kehilangan motivasi dan keterlibatan jika kegiatan tidak bervariasi atau tidak memberikan stimulasi. Kurangnya keterlibatan ini dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas latihan berulang sebagai teknik pengajaran tata bahasa. Kerugian lain dari latihan berulang adalah terlalu menekankan akurasi dengan mengorbankan kreativitas dan spontanitas dalam penggunaan bahasa. Dengan berfokus pada produksi yang benar dari struktur tata bahasa, latihan berulang dapat secara tidak sengaja menurunkan semangat pembelajar untuk bereksperimen dengan bahasa dan mengambil resiko dalam berkomunikasi. Fokus yang sangat terbatas pada akurasi dapat menghambat perkembangan kompetensi komunikatif pembelajar yang meliputi tidak hanya pengetahuan tata bahasa, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan bahasa secara tepat dan efektif dalam berbagai konteks sosial. Terakhir adalah teknik latihan berulang mungkin tidak sama efektifnya untuk semua pembelajar, karena tidak mudah beradaptasi dengan gaya dan kebutuhan belajar yang berbeda. Beberapa siswa mungkin berkembang dengan baik di lingkungan belajar yang lebih terstruktur, sementara yang lain mungkin memerlukan lebih banyak fleksibilitas dan kesempatan untuk penggunaan bahasa kreatif. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menerapkan teknik drilling dalam pengajaran grammar dengan melakukan perencanaan dan pertimbangan yang matang terhadap berbagai faktor. Langkah pertama adalah menentukan grammar yang spesifik yang perlu dipelajari atau dipraktikkan oleh siswa. Menurut Nunan, tahun 1999, keputusan ini sebaiknya didasari pada analisis yang cermat terhadap tingkat kemahiran, kebutuhan, dan tujuan belajar siswa, serta tujuan kurikulum secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi struktur tata bahasa yang menjadi target, guru dapat merancang latihan yang mengatasi kebutuhan belajar khusus siswanya dan memastikan bahwa aktivitas drilling yang dilakukan relevan dan bermakna. Langkah kedua adalah memilih jenis latihan yang sesuai untuk struktur tata bahasa yang ditargetkan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas konsep tata bahasa dan hasil belajar yang diinginkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa jenis latihan drilling, antara lain latihan mekanik, bermakna, dan komunikatif. Guru sebaiknya mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis latihan dan memilih yang paling sesuai dengan tujuan pengajaran dan kebutuhan siswa. Richards pada tahun 2014 menyarankan untuk mengkombinasikan berbagai jenis latihan untuk memberikan campuran seimbang dari latihan yang fokus pada akurasi dan aktivitas yang bersifat komunikatif. Setelah struktur tata bahasa atau grammar dan jenis latihan telah ditentukan,
Maka langkah ketiga adalah merancang aktivitas drilling itu sendiri. Guru sebaiknya berusaha menciptakan latihan yang menarik dan interaktif yang menggabungkan berbagai format seperti permainan, peran, dan kerja kelompok. Menurut Harmer tahun 2007, aktivitas ini dapat membantu menjaga minat dan memotivasi siswa serta memenuhi gaya dan preferensi belajar yang berbeda. Selain itu, guru sebaiknya memastikan bahwa latihan drilling memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk menerima umpan balik dan koreksi kesalahan. Karena hal ini merupakan aspek kritis dari efektivitas teknik drilling. Lalu, langkah yang terakhir adalah implementasi aktivitas drilling di dalam kelas. Sebaiknya dipantau dan dievaluasi secara cermat untuk menilai dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Menurut Thornbury tahun 1999, guru sebaiknya mengamati kemajuan dan keterlibatan siswa selama latihan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengalaman belajar dengan mengintegrasikan evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan ke dalam proses drilling. Guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka dan memastikan bahwa aktivitas drilling berkontribusi pada hasil belajar yang diinginkan. Selanjutnya, kesimpulan. Teknik drill tetap menjadi metode penting untuk mengajar struktur grammar di kelas bahasa, khususnya bahasa Inggris. Meskipun pendekatan pengajaran bahasa telah berevolusi secara signifikan selama bertahun-tahun. Melalui latihan terstruktur dan pengulangan, latihan drill memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan otomatisitas dan kelancaran dalam menggunakan struktur tata bahasa atau grammar bahasa Inggris. Sementara itu, drill juga menawarkan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik atau feedback secara langsung dan mengoreksi kesalahan para siswa. Namun, penting untuk mengenali potensi kerugian atau kelemahan dari drill itu sendiri, seperti rasa bosan, terlalu menekankan pada akurasi, penerapan terbatas pada komunikasi, pada real life communication, dan kurangnya kemampuan beradaptasi terhadap gaya dan kebutuhan belajar yang beragam. Untuk menerapkan drill secara efektif dalam mengajar struktur tata bahasa atau grammar, guru perlu merencanakan dan merancang kegiatan drill secara hati-hati dan teliti, yang mana perlu untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan, dan minat khusus siswa mereka. Proses ini melibatkan identifikasi grammar bahasa Inggris, memilih jenis latihan yang tepat, merancang latihan drill yang menarik dan interaktif, serta memantau dan mengevaluasi dampak kegiatan ini terhadap hasil belajar siswa. Dengan mengadopsi pendekatan yang seimbang dan bijaksana untuk drill, guru dapat mengoptimalkan manfaat dari teknik yang telah teruji waktu ini sembari mengurangi potensi kelemahannya, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan kompetensi bahasa fungsional pelajar. Karena pengajaran bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi pembelajar atau siswa yang selalu berubah, sangat penting bagi pendidik, terutama guru, untuk tetap terbuka untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan berbagai teknik dan metodologi ke dalam pengajaran mereka. Drill sebagai salah satu dari banyaknya teknik yang tersedia untuk mengajar grammar masih dapat memainkan peran yang berharga di kelas bahasa modern jika diterapkan dengan bijaksana dan efektif. Dengan memeriksa secara kritis kelebihan dan kekurangan dari drill dan mempertimbangkan konteks khusus dan kebutuhan siswa mereka, guru dapat membuat keputusan tentang cara terbaik untuk memasukkan teknik ini ke dalam pengajaran grammar mereka, sehingga memperkaya pengalaman belajar bahasa dan mendorong pengembangan bahasa yang baik, kompetensi komunikatif yang menyeluruh. Demikianlah penjelasan mengenai teaching structure using drill technique dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.